gitu ya, dia punya mekanisme itu. Baik, kalau Ferry, jadi kalau Ferry sebaiknya gimana? Dihitung ulang, yang ngitung bisa banyak kepala gitu kan, hasilnya bisa rumusnya bisa beda-beda itu. Ya, putusan 116 ini bisa menjadi keuntungan bagi partai dan publik luas, bisa juga menjadi ancaman. Keuntungannya, MK sudah menyatakan rumusan ke depan harus berkelanjutan. Artinya peserta maupun pemilih itu sudah mengenal bagaimana sistem pemilunya. Jadi tidak lagi nanti negosiasi baru tiap tahun pemilu. Tetapi bisa juga akan menyimpang karena MK tiba-tiba mengembalikan rumusan itu kepada DPR, Open Legal Policy. Pemain mengatur ketentuan itu sendiri. Bukan tidak mungkin, Pak Jarod, mohon maaf, ini akan kecenderungan ada di partai-partai besar. Karena mereka akan menentukan. Supaya fair menurut saya, memang waktu itu Pusako pernah mengusulkan misalnya untuk seluruh undang-undang politik harus diatur tersendiri lembaganya dan konfirmasinya di DPR supaya fair gitu ya. Nah, ini sebenarnya kesempatan yang gagal dimanfaatkan MK. Kenapa? MK tidak langsung tunjuk saja. Tunjuk angka? Tunjuk angka supaya adil bagi seluruh peserta. Bukankah MK tahu bahwa sistem yang ada sekarang ada masalah, tidak fair bagi seseorang, partai tertentu, menimbulkan kerugian suara yang banyak terbuang. Kalau ya, MK langsung. Kalau MK bilang ini Open Legal Policy, di tempat yang lain MK boleh menabrak Open Legal Policy begitu ya. Oh, beda ya? Ya beda. Kalau untuk kasus anak umur Pak Presiden bisa gitu ya. Untuk kasus ini kok tidak bisa gitu. Padahal ini penting supaya tidak lagi teman-teman di DPR berdebat begitu. Jadi ada kemudian upaya untuk membenahi. Tapi jangan lupa juga Mas Budi bahwa perubahan ke depan selain dikaji oleh DPR juga harus melibatkan masyarakat luas. Karena ada meaningful participation. Nah, sejauh ini kadangkala teman-teman DPR menolak ini untuk mengajak publik luas bicara agar hasil itu lebih fair bagi semua kalangan. Dan harus diingat juga putusan ini membingungkan, satu titik mereka menginginkan agar ada penyederhanaan partai, tetapi rumusan undang-undang partai politik tidak dibahas untuk diperbaiki. Kalau kita lihat misalnya ketentuan soal pendaftaran partai politik itu terbuka sekali. Bahkan misalnya teman-teman partai politik mengetahui ini, bahwa jual beli status badan hukum partai terjadi. Kalau kita mau fair, ini juga diatur baik-baik agar kemudian tidak setengah hati gitu ya. Baik, Bang Doli. Kalau dengar-dengar Golkar sudah men-set angka 7% gitu. Kalau 7% tentunya akan banyak lagi suara-suara yang kemudian terbuang gitu. Sebetulnya Golkar di posisi berapa sih sebetulnya? Nah itu suzon juga. Itu. Suzon juga. Kita nggak 8% malah. Kita nggak pernah mengeluarkan angka apalagi patok 7%. Gitu ya. Tapi saya mau mulai dengan apa yang disampaikan Saudara Ferry ya, bahwa tadi kembali lagi kalau kita bicara tentang penyempurnaan, ini variabelnya banyak ya. Saya ulangin lagi apa yang sudah kami kerjakan dulu di Komisi 2 itu ya. Jadi bicara tentang sistem pemilu pun ini juga nggak cukup sendiri. Oke. Jadi ada holistik ya? Ada 7 partai, ada 7 undang-undang lagi yang harus disempurnakan dan kami sudah catat itu. Salah satunya undang-undang partai politik. Betul tadi bahwa kalaupun kemudian kita bicara terus-menerus putar-putar di sistem pemilu ini ya, tapi kalau undang-undang partai politiknya tidak direvisi, Sami mawon. Termasuk soal mekanisme pembentukannya, menjadi peserta pemilu, siapa yang mengawasi, siapa yang menseleksi, nah ini juga jadi problem gitu. Nah prinsipnya adalah, saya kira kalau kita tarik ke Undang-Undang 45, tidak boleh ada orang yang melarang setiap hari akan ada terbentuk partai politik, karena itu hak asasi manusia. Kebebasan berorganisasi. Tapi kalau untuk ikut menjadi peserta pemilu, saya kira juga harus diatur mekanismenya. Dan itu ada undang-undangnya sendiri di luar undang-undang pemilu. Gitu. Tapi gini Bang Doli, kalau pikiran dari Golkar soal banyaknya suara yang terbuang, itu diapain sebetulnya sebaiknya akomodasinya? Ini saya kira juga gini ya, kalau kita bicara tentang sistem pemilu ini kan ini bicara tentang bagaimana nanti supaya sistem pemerintah ini berjalan dengan baik ya. Nah kalau kita merumuskan undang-undang pemilu, undang-undang partai politik macam-macam itu, kita kan harus memilih atau mengharmonisasikan. Kita sepakat
saya termasuk orang yang sepakat selama belum sistem pemerintahan kita dirubah bukan presidensial, ya, memang itu kompatibel dengan sistem multipartai yang sederhana. Nah, tinggal persoalannya kita memilih. Ini kan antara bandul representativeness dengan governability, ya. Yang mana yang mau kita pilih? Apakah representativeness dulu yang mungkin bisa menghambat jalannya governability itu, atau governability mungkin agak sedikit mengurangi representativeness. Nah, titik equilibrium ini yang mau kita capai kan sebetulnya. Nah, oleh karena itu menurut saya itu yang harus kita kaji lebih dalam sebetulnya. Nah, kembali ke soal proporsional. Ujungnya kan pemerintahan ini dibentuk dengan sistem apapun, itu cita-cita besarnya adalah mensejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan dan segala macam. Nah, kadang-kadang saya menggelitik ini mungkin pengamat politik, mungkin tata hukum. Apa sih problem proporsionalitas itu? Ya, kalau dalam konteks besar, apakah ketika ada 13 juta orang yang tidak punya representasi dalam pemilu melalui partai politik itu mengganggu jalannya pemerintahan misalnya? Ya, apakah orang-orang yang di DPR yang kemudian terpilih mewakili partai yang didukung oleh yang banyak suaranya itu tidak cukup representatif mewakili orang-orang yang tadi suaranya terbuang itu? Apakah kita sudah punya catatan selama ini misalnya 2000 berapa tadi? 13 juta. Sebelumnya ada 13 juta, 19 juta. Apakah ini menjadi problem terhadap perjalanan sistem pemerintahan kita? Ya, kalau memang teorinya betul tadi kata Saudara Burhan, ya proporsional itu semuanya harus terwakili gitu. Nah, ini kan juga harus menjadi kajian kita juga. Nah, oleh karena itu menurut saya tetap bahwa pada prinsipnya sistem pemerintahan presidensial itu harus ada multipartai sederhana. Bagaimana kita merubahnya? Nggak cukup hanya sekedar ambang batas, even nggak cukup hanya sekedar sistem pemilu atau dalam undang-undang pemilu. Baik. Jadi banyak pertanyaan apakah memang 4% itu yang memicu partai-partai untuk berupaya mengejar 4% termasuk dengan menggelembungkan suara dan terjadinya kecurangan-kecurangan, kita bahas setelah jeda berikut ini.